warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu macam kenikmatan, khususnya nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Evi Rofiati, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Protista dan Fungi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devina Febistri Rahayu bersama rekan saya yaitu Mita Maudina akan menyampaikan materi tentang Rhizopoda. Silahkan simak video berikut ini. Langsung saja kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu ada pengertian dari Rhizopoda. Rhizopoda merupakan protista mirip hewan yang bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau biasa disebut dengan pseudopodia. Tubuh Rhizopoda ini bersel tunggal dan bentuk selnya itu dapat berubah-ubah sesuai kondisi lingkungannya. Hewan dari film ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat yang berlumpur. Namun ada pula yang bersifat parasit pada manusia dan juga hewan. Rhizopoda memperoleh makanannya dengan cara fagositosis, yaitu menelan partikel makanan seperti bakteri atau sisa organik ke dalam vakuola makanan. Contoh Rhizopoda yang terkenal adalah Amoeba purteus yang hidup bebas, serta Entamoeba histolytica yang bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur dari Rhizopoda, bisa dilihat dari gambar di atas. Yang pertama yaitu ada sentriol yang berfungsi dalam pembelahan sel yang biasa disebut dengan mitosis untuk membentuk benang spindel yang membantu pemisahan kromosom. Yang kedua yaitu ada plasmolema yang merupakan membran sel tipis yang membungkus seluruh tubuh amoeba yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat serta melindungi isi sel. Yang ketiga yaitu ada ektoplasma, yaitu lapisan sitoplasma luar yang lebih jernih dan kental, berperan dalam pembentukan pseudopodia dan menjaga bentuk sel. Yang keempat yaitu ada endoplasma. Endoplasma merupakan lapisan dalam sitoplasma yang lebih cair dan berisi organel-organel seperti vakuola dan juga butiran makanan. Yang kelima yaitu ada vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna partikel makanan yang telah ditelan melalui proses fagositosis. Yang keenam yaitu ada vakuola berdenyut atau biasa disebut dengan vakuola kontraktil yang berperan dalam mengatur keseimbangan air atau biasa disebut dengan osmoregulasi dengan cara mengeluarkan kelebihan air dari dalam sel. Nah, yang ketujuh ini ada inti yang disebut dengan nukleus. Nukleus itu mengendalikan seluruh aktivitas sel termasuk metabolisme dan juga reproduksi. Yang terakhir yaitu yang kedelapan ada pseudopodium atau kaki semu. Nah, tonjolan sitoplasma yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan dengan cara menelan partikel tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri dari Rhizopoda. Yang pertama yaitu ada habitatnya. Rhizopoda ini hidup bebas di air tawar, air laut, juga tempat lembab seperti lumpur. Nah, beberapa jenisnya itu hidup juga di dalam tubuh manusia sebagai parasit. Contohnya itu seperti Entamoeba histolytica pada us manusia. Nah, Rhizopoda ini bentuk tubuhnya itu bersel tunggal dan tidak memiliki bentuk yang tetap karena mudah berubah-ubah sesuai dengan pergerakan dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu ada sitoplasma yang terdiri dari dua lapisan yaitu ektoplasma bagian luar yang lebih jernih dan kental dan juga endoplasma bagian dalam yang lebih cair yang berisi organel seperti inti, vakuola dan juga butiran makanan. Nah, alat gerak dari Rhizopoda ini dia menggunakan pseudopodia atau kaki semu, yaitu tonjolan sitoplasma yang juga berfungsi untuk menangkap makanan. Nah, ukuran tubuh dari Rhizopoda ini umumnya berukuran 200 sampai 300 mikro,
tetapi ada yang lebih kecil atau yang lebih besar, tergantung dari jenis spesiesnya. Nah, cara makan dari Rhizopoda ini bersifatnya heterotrof ya, jadi memperoleh makanannya dari organisme lain. Rhizopoda memakan makanan dengan cara fagositosis, yaitu menangkap partikel makanan menggunakan pseudopodia lalu membentuk vakuola makanan untuk mencernanya. Nah, selanjutnya itu ada pencernaan. Nah, pencernaan ini dilakukan di dalam vakuola makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, ekskresinya yaitu zat-zat metabolismenya itu dikeluarkan melalui vakuola kontraktil atau biasa disebut dengan vakuola berdenyut yang juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel. Nah, respirasi dari Rhizopoda ini sama pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, jadi secara difusi langsung melalui permukaan tubuhnya. Baik, karena penyampaian materi dari saya sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita Maudina. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada mengenai reproduksi Rhizopoda. Nah, Rhizopoda sendiri itu berkembang biak secara vegetatif, aseks dengan pembelahan biner, contohnya pada Amoeba sp. Amoeba ini tuh dapat berkembang biak dengan pembelahan biner tanpa melalui tahap-tahap mitosis. Pembelahan dimulai dari membelahnya inti sel menjadi dua, lalu diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti tersebut menimbulkan lekukan yang sangat dalam, yang lama-lama akan putus, sehingga terbentuklah dua sel anak amoeba yang baru, yang masing-masing mempunyai inti baru dan sitoplasma yang baru pula. Nah, kedua sel anak ini akan mengalami pembelahan biner sehingga menjadi 4 sel, 8 sel, dan 16 sel, dan seterusnya sebagaimana ia membelah atau melakukan pembelahan tersebut. Baik, selanjutnya ada mengenai klasifikasi Rhizopoda. Rhizopoda ini tuh diklasifikasikan menjadi beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Lobosa, dengan ciri-cirinya itu mempunyai pseudopodia yang pendek dan tumpul, serta terdapat perbedaan yang jelas antara ektoplasma serta endoplasma. Kemudian ada juga ordo Filosa, yaitu ciri-cirinya mempunyai pseudopodia halus seperti benang dan bercabang-cabang. Kemudian ada juga ordo Foraminifera, ciri-cirinya itu mempunyai pseudopodia panjang dan halus. Kemudian ada juga ordo Halioza. Nah, ordo Halioza ini tuh ciri-cirinya mempunyai pseudopodia berbentuk benang yang radien antar filamin dan tidak pernah bersatu membentuk jala atau anyaman. Kemudian ada juga yang namanya ordo Radiolarian. Nah, ordo Radiolarian ini merupakan ciri-cirinya mempunyai pseudopodia berupa benang-benang halus yang tersusun radier dan bercabang-cabang membentuk jala atau anyaman. Baik, selanjutnya itu ada mengenai contoh spesies Rhizopoda. Contoh-contoh spesies Rhizopoda itu yang pertama nih ada yang namanya Amoeba sp. Amoeba sp itu tuh merupakan contoh Rhizopoda yang paling umum karena dia itu hidup di air tawar dan bergerak menggunakan pseudopodia untuk menangkap makanan. Kemudian ada Entamoeba col, yaitu hidup di usus manusia dan sapi, membantu dalam pencernaan dan pembentukan vitamin K. Yang selanjutnya ada Foraminifera, yaitu Rhizopoda yang hidup di laut, sering digunakan fosilnya sebagai penunjuk adanya minyak bumi. Baik, selanjutnya itu ada mengenai peranan Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini yang pertama dia itu berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem perairan. Yang kedua, dia juga menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol populasi organisme lain. Yang ketiga, dia juga berperan sebagai indikator kebersihan air karena sensitivitasnya terhadap polutan. Dan selain itu, beberapa spesies seperti Entamoeba dapat menjadi penyebab penyakit seperti disenteri dan radang gusi. Contohnya pada usus manusia ada Entamoeba histolytica. Nah, Entamoeba histolytica itu tuh yang menyebabkan penyakit disenteri, diare yang berdarah. Jadi karena disebabkan kitanya itu mengonsumsi makanan atau minuman yang ternyata makanan atau minuman tersebut tuh terkontaminasi kotoran seperti itu. Baik, karena penyampaian materi sudah selesai, izinkan saya membacakan kesimpulannya. Rhizopoda merupakan kelompok organisme bersel satu dari protista yang terkenal dengan pergerakan dan makan melalui pseudopodia atau disebut dengan kaki semu. Memiliki bentuk tubuh yang tidak tetap dan ditemukan di habitat air tawar, air laut maupun tanah. Kelompok ini yang anggotanya yaitu termasuk amoeba juga berperan sebagai indikator lingkungan dan memiliki peran penting dalam rantai makanan serta dapat menjadi patogen pada manusia seperti Entamoeba histolytica. Baik, karena semuanya sudah selesai, kurang-kurangnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.